dia sudah baru menaikkan ya. Ya, Ulang. terus Assalamualaikum Pak Gugi, apa kabar nih? Waalaikumsalam Ibu. Baik, Iya, alhamdulillah. Ibu sendiri gimana, Bu? alhamdulillah Pak Gugi saat ini saya apa dalam keadaan sehat sih Pak gitu. Kemarin Iya. memang banyak kegiatan pelatihan-pelatihan sih Pak di luar. Jadi saya Mm-mm. jarang ketemu sama Pak Gugi. Pak Gugi Iya, jadi makanya kemarin ya saya nanya juga ke Piket, Bu Yanti kok nggak kelihatan. Ternyata Heeh. kata Piket ada kegiatan ya. Iya, Pak Apa Gugi itu bagus. ada tugas dari kepala sekolah ya gitu. Jadi Iya. jarang ketemu, jarang ngobrol gitu. Nah, Iya. kemarin itu saya ketemu sama Bu Elin. Iya. Kata Bu Elin teh Bu Yanti Pak Gugi mau mau ngobrol katanya gitu. Gimana Hmm. Pak? Ada apa nih kira-kira? Ya, ini Bu lah biasa. Ini kan anak kelas 10. Ibu juga nggak jadi kelas 10 kan? Iya, saya di kelas 10C. Heeh. Iya. Ini kebetulan di kelas, kalau saya lihat di kelas 10C, ya alhamdulillah anak-anaknya Heeh. sudah kondusif lah melihat Iya, anak-anak iya. itu ada hampir hampir sesuai dengan kesepakatan Kesepakatan. kelasnya Mas. Iya, Iya. betul. Cuman ini yang saya jadi jadi khawatir, bukan khawatir ya, jadi ada kegelisahan lah Bu ya. Maaf Bu, ini Galau jadi gitu curhat ya. Bu, saya jadi curhat nih Nggak Bu. apa-apa Pak, nggak Iya, apa-apa. Kita ngobrol gini, aja gitu. Jadi iya, ada sedikit galau gitu ya. heeh, ada beberapa anak, hampir 5 anak ya, yaitu pakai hoodie, pakai jaket sehari-harinya. Mau di Hmm, luar, maksudnya mau di luar kelas, di dalam kelas. Kebetulan saya kemarin masuk di kelas G dan sudah oh, 2 kali pertemuan, ternyata si anak tersebut tetap aja pakai jaket gitu Bu. iya. Jadi Pak Gugi ada sedikit galau gitu ya mengenai Iya. anak-anak karena mereka selalu memakai jaket gitu di kelasnya ya Pak ya. Betul Bu. Ada Gitu. juga yang cewek yang pakai jaket, ada juga yang cowok. Dari Oh, 5 orang itu yang kemarin. Padahal kesepakatan kelas kita kan nggak, jangan memakai jangan jaket memakai jaket. kelas gitu ya. Iya. Iya, Jadi iya. kan sesuai dengan kesepakatan kelas untuk keseragaman Bu, maksudnya ya, Keseragaman. untuk keseragaman siswa. Jadi kalau pakai jaket kan apalagi jaketnya maaf-maaf branded lah ya, ada Oh, yang bagus, heeh. ada yang Jadi itu. beragam Jadi gitu ya karena seolah-olah dia itu pengen melihatkan nih, saya punya jaket branded nih, mahal misalkan seperti itu. Dikhawatirkan seperti itu, padahal kan di sekolah harus ada keseragaman Bu ya. betul, Jadi tidak ada betul. yang kaya, tidak ada yang maaf miskin gitu. Mungkin Kita sama gitu. di sekolah. Ya, Heeh. seimbang gitu ya. Baik Pak Gugi, Iya, itu mungkin ya kegalauan Pak Gugi. Jadi anak, iya. ada yang, di kelas, kedisiplinannya mungkin kurang ya Pak ya, gitu. Oke, Betul, eee, Bu. Heeh. nah Pak Gugi dari obrolan kita nih, dari obrolan kita, kira-kira apa yang diinginkan Pak Gugi nih dari obrolan kita? Kita kan jarang-jarang nih ketemu ya. Nah, apa yang diinginkan Pak Gugi Iya, Bu. dari anak kelas 10G itu? Yang diinginkan Bapak apa? Apakah kita dari Ya. obrolan ini apakah ada ide kah atau gimana gitu? Atau cara gitu? Gimana nih? Dari obrolan kita gitu. Eh, Ya ini Bu, ya pengen pengen mah sesuai dengan Sesuai. kesepakatan kelas. Iya, iya. Sesuai karena kan nggak enak juga dilihatnya Bu kalau misalkan Iya, yang lain pakai seragam iya, iya. putih abu, yang ini nggak pakai seragam gitu. Bahkan pas ketika pelajaran olahraga aja, dia itu malahan pakai celana biru Bu, celana abu, maksudnya celana abu. Jadi nggak pakai baju olahraga. Padahal saya sudah tegur juga, sudah panggil. Kenapa? Tapi alhamdulillah kalau di pelajaran olahraga dia sudah membaik, sudah Sudah mau ada pakai baju olahraga, celana ada olahraga progres komplit gitu gitu kan. ya. Heeh. Alhamdulillah sudah ada progres. Nah ini yang di kelas ini dia pakai hoodie, pakai Oh, jaket gitu iya, kan. iya, iya, iya. Baik, mungkin Ya. Pak Gugi, apakah dari obrolan kita itu ada ide atau cara supaya anak itu
kedisiplinannya itu terlihat gitu ya Pak Gugi ya gitu. Iya. Iya. Nah, Saya juga Bu udah gimana Pak? eh, saya juga udah panggil tuh si anak-anak teh Mm-mm. udah panggil. Saya tanya kenapa apakah ada kamu itu sakit pakai jaket terus gitu. Oh, jadi udah Saya ada juga langkah ya kasih Pak Gugi seperti pengertian. itu. Saya udah panggil itu yang kedua pakai jaket itu yang minggu kemarin sudah saya Yang panggil. memang anak Nah itu kemarin pakai jaket ya, lagi. yang memang anak itu tetap gitu anak yang sama gitu ya, yang di Yang sama betul mm-mm. yang Nah, dipanggil. Nah, mm-mm. Jadi Pak ya Gugi ada salah satu langkah sudah memanggil anaknya gitu ya, sudah memanggil udah anaknya menanyakan alasannya seperti ya apa gitu. Iya, baik iya Pak. Nah, kalau menurut Pak Gugi sendiri nih, gitu ya, menurut Pak Gugi sendiri, eh, kira-kira nih perilaku yang diinginkan Pak Gugi dari anak tersebut itu seperti apa nih selain tadi kedisiplinan itu harus iya tercipta. Apa ya sih kira-kira menurut Pak Gugi nih? ya kepengen saya sih mereka itu sesuai dengan kesepakatan kelas jadi nggak boleh pakai seragam karena itu sudah jadi kesepakatan di sekolah kita bahwa kita jangan sampai memakai jaket waktu pembelajaran. Kalau di luar sih saya juga tidak jadi masalah karena kan cuaca di sini ibu tahu sendiri lah ya Ya, dingin kan ya ini dingin. Nah terus kita juga pakai sih tidak bisa melarang ya Pak Gugi ya. iya, pakai kendaraan juga kan ya, pakai kendaraan kalau misalkan dari rumah ke sekolah nggak jadi masalah sih pakai jaket. Nah, waktu di kelas itu kan untuk keseragaman dan sebagainya. Dan lagi gini Bu, saya kan sebagai guru olahraga nih. Iya. Jadi saya eh, sudah memberikan pemahaman pada siswa bahwa untuk memakai jaket terus di tempat yang dingin justru itu akan rentan akan sakit. Oh, Kenapa? Karena ketika kita pakai jaket, berarti imun kita tergantung pada jaket tersebut. Jadi kalau kita melawan dingin tersebut dengan tanpa menggunakan jaket, itu autoimun. Jadi si imunnya itu oh, bekerja melawan dingin. Nah gitu Bu. oh, jadi Udah ya betul. pas Ya, ketika saya manggil si anak pun ketika itu ada pas anak kamu kenapa sakit ada yang betul-betul sakit emang saya juga itu bisa pura-pura. ada yang pura-pura karena maklum lah Bu anak SMA ya ada Anak-anak yang ya. ada yang ngeceng-ngeceng mungkin jadi Ya, dia tuh betul. pakai ini nah itu Oh, masalah itu dengan tapi gaya gitu kan. gaya biar biar kelihatan keren gitu. Kalau Mm-mm. yang satu sih yang cewek betul-betul sakit emang ada keterangan dari dokter juga bahwa dia itu lagi sakit. Jadi Ya, menggunakan jaket. Jadi ya itu alasannya mungkin alasannya tepat gitu iya, Bu. iya, betul. Jadi tadi jadi Pak Gugi menurut Pak Gugi perilaku yang yang baik itu untuk anak ya mematuhi ya yang tadi Pak Gugi Betul. betul, mematuhi peraturan mungkin ya Pak ya gitu salah Iya, satu dan memang kesepakatan kelas yang sudah kita buat di dalam kelas masing-masing kan itu harus dipatuhi dan kalaupun iya. tidak dipatuhi ada konsekuensinya di kelas tersebut ya Pak Gugi ya. Betul, iya Dan betul. salah satunya tadi Pak Gugi juga memberikan penjelasan ya ke anak itu Betul, kan. Selain tadi kita mentaati keyakinan kelas kita, salah satunya untuk kesehatan gitu ya. Itu betul. salah satu langkah ya Pak Gugi ya. Iya. Mungkin sudah dua Nah, langkah nih Pak Gugi untuk ya betul iya ya Bu, salah betul, iya satunya. betul juga. Tanpa Nah, saya sadari. mm, kira-kira nih ada upaya lain lagi nggak Pak Gugi selain Oh, memang tadi yang Pak Gugi sebutkan bahwa Pak Gugi sudah memanggil anaknya gitu ya karena memang anak SMA itu kadang susah diatur gitu ya secara psikologi sudah remaja gitu iya, sehingga pendekatannya juga Pak Gugi tidak bisa sembarangan gitu ya. Kamu tidak boleh memakai hoodie gitu kan tidak bisa seperti itu tapi kita harus betul, mengidentifikasi betul. ya Pak Gugi Iya, tadi ya salah satunya. Nah,
kira-kira yang tadi, terus yang kedua tadi Pak Gugi memberikan penjelasan secara kesehatan yang Iya, berhubungan dengan Pak Gugi gitu kan, mata iya, pelajarannya ya olahraga. Nah, iya. kira-kira nih menurut Pak Gugi sendiri gitu, kalau semisal ada permasalahan Pak Gugi yang tadi sebutkan, ada upaya lain enggak selain ini? Nah, saya itu ada upaya seperti ini Bu ya, ada ide juga, ada ide. Sini kan udaranya emang kita tidak bisa pungkiri udara di sini dingin lah ya di daerah Cisupan ini. Saya juga kadang-kadang guru juga kan Iya sama dingin. betul, iya. Kalau guru kan suka pakai jas nih Bu, Ya, pakai jadi jas yang iya, ibu pakai juga iya, ya, iya pakai betul. jas. Jadi kalau dingin pakai jas. Nah, ini untuk yang siswa, untuk yang murid ini, saya coba eh, akan membuatkan apa jas alma mater lah seperti itu, Oh, jas alma iya, mater. iya. Jadi jas alma biar keseragaman, selain untuk keseragaman eh, juga untuk apa biar menahan dingin gitu ya. Iya. Mungkin Jadi adanya keseragaman terus jadi memperlihatkan ciri khas mungkin ya Pak Gugi ya? nah, itu ada Iya. dua tujuan juga gitu, Bu. Dan kami sudah ada kuesioner, menyebarkan kuesioner kepada Mm, anak, mm, pengennya seperti apa, biar untuk menangani masalah seperti ini. Yang pertama itu, dan tidak hanya untuk murid saja, Bu, tapi untuk orang tua juga. Bagaimana kesanggupan orang tua untuk pengadaan fasilitas untuk siswa sendiri dalam membeli apa jas alma mater tersebut. Dan iya. kami juga alhamdulillah dan ini akan diselenggarakan Bu, Oh, iya. diselenggarakan. Kami coba membuat bentuknya aja desainnya dan corak dan sebagainya biar siswa atau murid yang eh, mendesain nanti diselenggarakan yang suara terbanyak yang dapat insya Allah akan kasih reward juga dan akan dijadikan sebagai seragam yang jadi itu. Jadi Gitu, sebagai Bu. contoh bahwa seragam yang dibuat oleh siswa desainnya bisa digunakan bersama-sama gitu ya. Iya, Dan itu gitu menang menjadikan gitu. ya jadi apa memberikan ini juga ke anak gitu ya, appreciate-nya gitu ya ke anak-anak gitu ya dari segi Iya, kreativitas anak apresiasi itu. nanti untuk Hmm, pemenang dapat gitu. betul. Iya Pak Gugi. Jadi Iya, yang tadi Tadi idenya bagus sekali. Jadi kita itu tidak egois gitu ya, guru juga gitu ya, hanya memberikan apa ya, memberikan masukan saja tetapi ada actionnya. Salah satunya ya yang tadi Pak Gugi sebutkan, mm-mm. membuat jas alma mater tetapi dikembalikan juga pada Iya, anak-anak dan tentunya ada komunikasi ya Pak dari situ ya, iya. komunikasi dengan orang tua gitu ya? Orang tua sebagai Mhm. kan anak-anak gak punya uang Iya, tetap yang membiayai orang tuanya iya dan betul ada ya. kesanggupan juga ada ini juga ketika kami di sekolah untuk memberikan kuesioner atau kesepakatan dengan orang tua juga bahwa Mhm. orang tua juga sangat mendukung alhamdulillah dengan ada langkah seperti ini gitu Bu. Iya, mungkin, kalau Pak Gugi sendiri nih, dari tadi, salah satunya dengan memanggil anak sudah dilakukan gitu ya, terus memberikan penjelasan juga kepada anak tersebut karena memang timbulnya permasalahan itu karena anak yang sama gitu ya, Pak, biasanya Betul, kan gitu ya, iya. anak yang sama. Terus juga, nah ini tadi ide lain yang Pak Gugi tadi, cetuskan nih, membuat jas alma mater gitu. Nah, Mm, kira-kira nih menurut Pak Gugi sendiri, karena ini kan belum belum gong gitu kan ya, iya, untuk yang ketiga ini nih, karena masih dari segi perencanaan gitu kan. betul. Mungkin nanti, selain Pak Gugi ngobrol dengan saya juga gitu kan, bisa dengan dikomunikasikan dengan, kepala sekolah ya Pak Gugi ya, Iya, iya, ide betul yang tersebut. Nah, dijelasin. Iya, ya betul. Nah kami juga menurut akan gimana Pak? coba ke kepala sekolah dan kepala sekolah juga sudah ngobrol sudah sih, tapi eh, ya kalau Secara itu sekolah itu secara sudah ya mengokekan lah ya udah ya. ACC gitu. Ya, ya betul. Nah, Heeh, menurut Pak Gugi sendiri karena kan kita ke orang tuanya itu kan masih dalam tahap merencanakan. Kalau di sekolah sudah ya Pak ya, mungkin udah. dengan pihak-pihak terkait gitu ya, dengan kepala sekolah, dengan
guru-guru ataupun wali Iya. kelas karena memang tidak hanya kelas 10G saja mungkin kan Iya, seperti itu betul ya. betul. Nah, menurut Pak Gugi sendiri nih, dari yang Pak Gugi tadi sebutkan ukuran keberhasilan nih, ukuran Mmm, keberhasilan Pak Gugi sendiri dari oh, yang tadi kan, timbulnya permasalahan ini, nah salah satunya dengan, membuat jas alma mater seperti itu. Nah, mhm. ukuran keberhasilannya dari situ menurut Pak Gugi gimana nih? Menurut Pak Gugi Eee, sendiri? yang pertama ya keberhasilannya untuk keseragaman ya. Selain keseragaman juga kalau muridnya sudah seragam semua berarti saya berhasil gitu, Bu. Iya iya iya. Terlepas dari itu pun, kalaupun nggak pakai alma mater asalkan semua sudah, mentaati peraturan apa, kesepakatan kelas ya, Mmm, itu iya, saya kira berhasil. Tapi dengan adanya seragam, tambahan jas alma mater, itu juga akan saya kira akan lebih bagus karena dukungan ini tidak hanya datang dari, saya pribadi, iya, rekan-rekan semua dan kepala sekolah juga sudah mensetujuinya, baik iya kepala iya. sekolah, siswa, bahkan orang tua pun gitu. Betul. Mhm, Iya, jadi memang, seperti yang Pak Gugi tadi sebutkan, jadi, dengan cara membuat keseragaman, jas alma mater, akan timbul anak itu tidak jadi merata di kelas gitu ya, Pak, ya? betul, Gitu, heeh. iya. Nah, yang tadi Pak Gugi sebutkan, dari komitmen tadi Pak Gugi gitu. Iya, Nah, ukuran keberhasilan gitu ya, maksud maksud saya itu ukuran keberhasilan dari ide Pak Gugi yang tadi atau upaya-upaya Pak Gugi yang tadi disebutkan. Nah, komitmen Pak Gugi sendiri gitu untuk, eee, permasalahan ini komitmennya seperti apa? Komitmen dari entah itu eee, dari anaknya atau dari sekolahnya, seperti apa Pak Gugi? ya komitmen saya pokoknya, nah Bu komitmennya, eee, ya saya selalu apa, akan terus, tidak henti untuk terus menjalankan ya untuk karena ini untuk kedisiplinan siswa juga ya. Komitmen saya untuk terus, mendorong agar si anak itu disiplin karena tidak ada orang yang sukses dan berhasil tanpa disiplin, Bu, gitu. Betul betul. Ya jadi kita mulai, suatu kedisiplinan itu bersama gitu ya. Jadi Ya, betul. komitmennya jadi anak juga, dan sekolah juga gitu ya, tentunya ada Mhm. komunikasi mungkin ya Pak Gugi Iya, Bu, betul dari gitu. betul Pak, mungkin dari obrolan kita nih Pak Gugi ya, Iya. eee, mungkin 15 menit obrolan kita, saya bisa menyimpulkan nih dari keluh kesah Pak Gugi gitu ya, Mhm, Bu, heeh, gitu betul, ya, Bu. ada permasalahan anak nih yang timbulnya, tidak ada keseragaman di kelas gitu kan. Salah Iya. satunya dengan memakai hoodie atau jaket, Mmm. eee, sehingga menimbulkan anak, ada yang pura-pura gitu ya seperti Pak Iya, Gugi tadi sebutkan. Nah, kemudian ada beberapa langkah yang Pak Gugi tadi, obrolkan, salah iya, satunya Bu. dengan memanggil anak tersebut ya, Pak, ya, gitu. Iya. Berkomunikasi dengan anak gitu kan, Iya. kenapa bisa memakai jaket terus, karena memang kondisi di lingkungan kita dingin gitu kan, Iya. jadi kita juga tidak bisa melarang gitu ya. Iya. Tapi ada upaya lain, yang menurut saya Pak Gugi sangat brilian nih gitu, menurut Mmm. saya gitu, ada ide lain untuk mengatasi bahwa, mendisiplinkan anak itu tidak harus kita, langsung to the point, tetapi berproses gitu ya. Iya. Salah satunya yaitu tadi Pak Gugi saya, support sekali dengan membuat jas alma mater gitu kan, Mmm. supaya tadi timbulnya adanya keseragaman gitu ya, Iya, me mem me apa, menimbulkan atau memperlihatkan ciri khas, betul sekolah kita gitu ya, bahwa betul. nih bahwa sekolah kita nih seperti ini adanya keseragaman dari siswanya gitu ya. Iya. Dari penjelasan Pak Gugi tersebut, saya tuh jadi berpikir, "Wah, nih kapan nih kira-kira nih ingin segera tahu gitu ya progresnya gitu Pak Gugi." Jadi Iya. saya pengen tahu gitu, eee, yang otomatis kan tadi menciptakan anak jadi disiplin gitu ya, Iya. tidak ada anak yang berpura-pura gitu kan. Nah, saya tuh pengen tahu gitu,
nanti progres Pak Gugi dengan tadi kan sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah. Iya. Nah, tinggal mungkin Pak Gugi berkomunikasi dengan orang tua ya Pak Gugi ya. Iya, Ya, kalau kuesioner sih udah udah ya, tetapi mungkin iya. dikomunikasikan gitu ya. Iya, Dan nanti nunggu mungkin hasil dari murid teh. kuesioner untuk responnya kalau anak itu sudah hampir 100% Iya. responnya bagus Iya. karena ingin ada keseragaman. Nah, mungkin nanti setelah ada kesepakatan dari sekolah, dari orang tua gitu ya, dari Pak Gugi sendiri untuk memberikan anak supaya disiplin gitu ya. Mudah-mudahanlah Pak Gugi nanti setelah Iya, Bu. kita ngobrol ini, saya jadi ingin ngobrol lagi nih Pak, progres itu Iya. berhasilkah gitu ya kita membuat suatu proses anak untuk menumbuhkan kedisiplinan. Iya. Harus Bu ya, Ibu juga harus dukung juga ya. Siap lah gitu ya, saya Insya Allah lah. Saya karena niatnya bagus Bu, Insya Allah. betul Saya Pak. mau Saya terus dukung tuh. komitmen saya. Ya, betul. Jadi kita itu berpusat kepada anak gitu. Jadi kita Ya. tidak egois sebagai pendidik gitu ya. Tadi yang Pak Gugi sebutkan. Iyalah, Pak Gugi. Siap, Ibu. Nah, Makasih Ibu, saya juga Bu. Makasih nih udah ketemu dengan Ibu nih. iya, Padahal mau sama-sama. dari kemarin saya. Nah, Pak Gugi, kira-kira, nah kita kan ada waktu luang ya, alhamdulillah Iya. diperlukan gitu. Dari tadi keluh kesah Pak Gugi sendiri gitu kan. Iya. Mungkin udah beberapa kali gitu ya anak tersebut gitu ya. 5 orang, taruhlah 5 orang yang Pak Gugi tadi sebutkan, selalu saja setiap pembelajaran di kelas selalu saja seperti itu. Tetapi dengan obrolan kita seperti ini nih, Iya. menurut Pak Gugi, perasaan Pak Gugi gimana nih? Ya, alhamdulillah Bu, dengan ini obrol-obrol gini, jadi saya juga dapat saya terpancing juga Bu untuk memajukan sekolah kita ini gitu. Iya. Jadi saya juga kalau bahasa Sunda itu regreg lah. Regreg. Ya, regreg. Jadi lega, saya lega sudah bisa komitmen dan ada dukungan juga dari ibu dan teman-teman semua. Teman-teman. Gitu. Yang penting itu tadi ya Pak Gugi, adanya kolaborasi ya. Iya, Tatkala kita memunculkan sebuah inovasi gitu, tentunya kita perlu kolaborasi yang kuat ya Pak Gugi. Betul Ibu, iya betul. Saya dukunglah Pak Gugi. Insya Allah Bu, ya. Kita sama-sama ya Pak Gugi dari muncul kedisiplinan gitu ya. Saya tunggu Pak Gugi nanti ya. Bu, siap Bu, makasih. Ini juga sudah berbincang dengan Ibu. Ini saya mau ini dulu ada di kelas itu. Ya baik Pak Gugi, terima kasih ya. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Gugi ya. Calling-calling saja jika kita bisa. Ya. Saya tunggu nih progresnya Pak Gugi. Iya Bu, baik ya. Terima kasih sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Bu Yanti. Pak Apa kabar Bu? Alhamdulillah Pak. Baik-baik saja Pak. Iya. Ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Gimana Bu? Sibuk ya kayaknya ya? Sama? Ini kan lagi PTS Pak. Sama. Saya juga kemarin. Saya juga kemarin pas nanya ke Bu Ane, ke Bu, saya katanya Ibu nyari-nyari saya juga ya. Itu buat ini. Buat ada apa sih Bu? Itu kemarin. Iya Pak Gugi. Gimana anak-anak itu di kelas Ibu baru ya? Sekarang baru di kelas 5 Bu ya sekarang? Ya Pak Gugi, tahun ini kan saya diberi kesempatan sama kepala sekolah untuk memegang kelas 5 Pak. Tahun-tahun itu saya masih di kelas 4 gitu kan. Nah, untuk tahun ini saya baru kelas 5, jadi baru beradaptasi sih Pak gitu. Nggak apa-apa Bu, itu kan mungkin pas sekolah membuat kebijakan seperti itu buat biar ada rotasi, ada pengalaman juga untuk guru-guru ya yang tadinya mengajar di kelas 4, kelas 5 nanti ya ada langkah baik lah, saya kira langkah bijak untuk Bapak kepala sekolah karena biar semua guru itu
saling apa ya, pengalaman lah, punya Ya, pengalaman mungkin gitu ya. merasakan Pak ya. Eh, ya anak-anaknya gimana Bu di kelas 5 nih? Iya Pak Gugi ini, saya tuh mau Ah, mau ngobrol Pak. Jadi Bu ada ngopi yang dulu Bu, sambil ngopi ya silakan ya ya Pak ngopi. Gugi. Ya ya. Gini Pak Gugi, jadi saya Mhm, itu ingin apa ya, ingin bukan berbagi pengalaman, ada mhm, ada sesuatu yang aduh saya tuh jadi bingung gimana gitu ya cara ngobrolnya atau sama mhm, siapa. mhm, Karena mhm. saya mikirnya gini, saya nih tepatnya saya ngobrol sama Pak Gugi nih yang Iya. sudah ya artinya apa permasalahan ini saya ingin obrolkan gitu Pak Gugi. Oh iya, heeh, heeh. Oh Hmm. jadi Ibu mau saya itu mau ngobrol itu ya? Oh, gitu Pak. Jadi gini gitu Pak. Itu kan Emang, kenapa gitu Ibu, ada apa? iya, jadi gini Pak, kan saya tuh memang mengajar di SD itu kan baru Mhm, ya Pak ya, itu iya, baru gitu kan. Sebelum-sebelumnya kan saya pernah ngajar ke sana kemari gitu Pak. iya, heeh, Iya kan saya Bapak tahu, tahu saya iya saya tahu, heeh. induknya sekarang di sini gitu Iya kan, di betul, SD heeh, gitu kan. heeh, Sebelum-sebelumnya kan saya sekolah ngajar di apa, di SMK gitu kan, di iya, SMP. Nah, heeh, kebetulan saya ditempatkan sekarang udah tetapnya di SD gitu kan, heeh, gitu. betul, Nah iya. ini Pak, ini sih sebetulnya saya tuh lagi bingung gitu Pak. Mhm, Ada ya kebetulan saya masuk di kelas 5 pada tahun ini karena beberapa mhm, tahun ke belakang saya masih di kelas bawah sempat gitu ya? ya, Iya, kelas 4 gitu. Nah, itu kebetulan sih hari Senin Pak, gitu. heeh, Jadi iya setelah betul, setelah upacara, iya, nah saya itu ada anak Pak ini tuh yang mhm, iya. yang apa, berkata kasar gitu Pak, di Oh, kelas tapi gitu. kan Ibu sekarang, itu Ibu kan dulunya kelas 4, beda kelas ya, yang itu Iya kelas A ya? Sekarang Ibu iya di kelas B ya? iya. Oh, Jadi kan kalau di SD kan Bapak tahu sendiri, iya, kalau di SD kan, naik tingkat gitu Pak ya, iya, anaknya jadi kelas 4B, ke kelas 5B. Nah kebetulan mmm, saya kan sekarang 5A, iya, dulunya oh itu iya, 4B. Jadi iya, memang, saya belum tahu kondisi anak seperti apa gitu iya, Pak. betul, Itu betul, jadi ya jadi saya bingung gitu. Nah apakah, eee, apa gitu, saya masuk gitu kan, mhm, mhm. nih kok ada anak yang berkata kasar gitu Hah? kan, Oh gitu. gitu perkataan Heeh, emangnya Pak, seperti apa Bu? Gimana? heeh. Jadi kan, pada saat saya masuk gitu kan, Iya, anak-anak itu kan, di dalam kelas. Nah, kan karena saya sudah, membuat kesepakatan kelas gitu, Pak, ya, iya gitu, betul, sudah membuat di awal kesepakatan ya? di awal gitu, Mhm, sudah membuat kesepakatan kelas untuk tidak, memegang HP gitu, Pak. betul, Nah, iya. kebetulan pas saya masuk ada anak yang memang memegang HP, lagi memainkan HP gitu. Memang Oh, pembelajaran belum mulai, tapi iya, sudah ini gitu, sudah apa ya, anak sudah tahu sendiri kalau udah ada di kelas, betul, HP jangan sampai dipakai gitu. Nah, pas mhm. saya masuk gitu, eee, kenapa tidak apa, tidak dikumpulkan HP-nya Oh, gitu kan. emang, Eee, mhm. nah, pada saat saya tanya, nih anak ini gitu, Iya. selalu, dengan tiba-tiba dia ngomong gitu, ngomong kasar gitu, Pak. Jadi Oh, di luar dugaan saya iya, gitu, iya, iya, iya. ngomong Itu kasar. kan emang pas, kesepakatan kelasnya seperti itu, Iya, tapi pas jadi kan ternyata pas waktu hari Senin itu Ibu, si anak itu nggak sadar untuk, gimana lupa atau gimana udah, mmm, untuk mengumpulkan HP di heeh, depan gitu ya? iya gitu. Jadi kan kalau setiap pembelajaran, pokoknya kalau dalam kelas itu tidak boleh memegang HP. Nah, itu Pak, Betul. jadi, pas saya tanya, "Ini HP siapa?" Gitu. Nah, Iya. berkatanya kasar gitu, Pak. Sedangkan kan, Oh, eee, kami di kelas gitu ya, di iya kelas 5B betul. itu kan sudah ada, kesepakatan kelas gitu, Iya, Pak, gitu. Jadi tidak boleh salah satunya tidak boleh berkata kasar iya. dan saya juga, "Lah kok ini gimana ya?" Gitu. Nah, memang memang, saya, apa ya, tidak saat itu juga mendengar anak tersebut gitu. Oh,
gitu. Udah Jadi panggil Ibu, coba dipanggil. Kenapa sih si anak tersebut suka bisa berkata seperti itu gitu, Bu? ya ya kebetulan Pak ini anaknya namanya Fadil Pak ya. Hmm, iya, Saya tuh pada saat saya kejadian tersebut Pak ya pada hari Senin, ya, saya apa awalnya saya menenangkan diri karena ya kok iya, kok seperti ini gitu ya. ya, Awalnya menenangkan diri tetapi sudah saya merasa tenang gitu, saya hmm, panggil gitu Pak gitu ya, pada jam istirahat gitu ya ya, anak-anak yang lain apa istirahat, nah saya panggil gitu Pak gitu betul, karena ya itu tadi saya menanyakan kenapa ya. gitu. Nah saya salah satunya saya merestitusi juga Pak ke Oh, anak udah tersebut. coba gitu ya melalui, Udah mencoba gitu merestitusi ya, anak tersebut gitu. Kenapa seperti ini gitu, ya, dan, mengeluarkan kata-kata kasar gitu, Pak. dan ternyata Saya kenapa? menentang. Ya, memang pada saat itu, anak tersebut, si Fadil tersebut, "Ibu, saya spontanitas aja karena, Ya, eee, bahasa Sundana mah reuas, luas, ya, ibu pastilah. datang," katanya gitu. Jadi pas ibu datang, karena memang Oh, dia paham ada kesepakatan kelas tidak boleh betul, memegang HP gitu ya. ya. Nah, saya, "Spontan Bu," katanya, Oh, apa, mengeluarkan kata-kata kata itu. kas Tetapi oh, saya juga itu kan pada saat kejadian pas saya masuk itu Pak ya, iya, tetapi heeh, saya juga sekali-kali memang ada gitu anak itu selalu melontarkan entah itu lagi oh, piket gitu iya, Pak, jadi tidak pas ketika itu aja, berarti pada Ibu saat udah itu beberapa kali ya? beberapa Bener-bener kali gitu dia heeh, berkata kasar gitu kan, gitu pas Pak. langsung dipanggil aja sama Ibu gitu, udah Gitu. dipanggil melakukan Iya restitusi Ibu ya? iya betul. Heeh, Nah, saya juga kan gini Pak, salah satunya, iya, karena saya berpikir gitu, ini kok anak perilakunya gini gitu Pak iya, ya, gitu mhm, gitu, kok perilakunya kurang baik gitu kan, iya, selalu, mengeluarkan kata-kata kasar gitu Pak. Nah, yang saya bingung gitu, karena saya sudah salah satunya sudah memanggil Pak ya. iya, Nah, iya, iya, betul. saya pikir nih, saya harus, berkomunikasi Pak Iya, dengan ya haruslah, mmm, selain dengan itu mungkin Ibu udah coba untuk ke orang tuanya gitu, ya, ada apa nah ini sih Pak gitu kan ya? gitu. Heeh, Nah, saya tuh Pak gini, saya sudah berkomunikasi, sebelum iya, saya memanggil, orang tuanya gitu, saya sudah iya. berkomunikasi dengan kepala sekolah, Pak, ya. Karena Oh, kalau kalau heeh, di SD mah kan Pak tidak seperti di SMP, SMA yang memang ada guru, BK gitu kan. mmm, Jadi iya, kita kan sebagai guru kelas itu merangkap gitu, Pak, ya. Nah, betul. saya sudah salah satunya yang pertama tadi saya memanggil, anaknya. Nah, kemudian juga, saya berkomunikasi dengan apa, kepala sekolah gitu, Iya, untuk, bisa, apa, adanya perubahan, ke anak gitu ya. Nah, saya mhm, berkomunikasi Pak dengan kepala sekolah gitu. iya, Saya me mem me apa ya, memberitahukan bahwa, ini ada. anak yang saya ini Pak, jadi gimana ya, ini anak ini anak pejabat Pak, Oh, gitu. entar, aduh, ya Fadil yang kelas Ibu itu oh iya saya juga Iya tahu. iya, Oh, Kak, gitu. heeh, Jadi oh saya nih anaknya gitu, heeh, heeh, jadi saya heeh, mau manggil langsung gitu ya, mau iya, manggil langsung gitu, apa, takut saya salah langkah gitu kan. iya. Salah satunya saya dengan kepala sekolah berkomunikasi, Oh. Kak, Nah, gitu. tanggapan ke Bapak kepala sekolah gimana, Bu? Itu waktu Heeh, karena, yang saya bingungkan kan ini kan, anak pejabat gitu, Pak, ya. Saya takutnya takutnya iya, salah salah persepsi gitu. betul. Tapi Oh, harus tetap kan kita, apa, mendidik anak itu ada kesetaraan, tidak anak pejabat, tidak ada iya anak maaf, anak bukan pejabat, yang iya, susah, betul yang betul, kaya, kah iya. gitu. Iya, Nah, saya juga, Pak gimana? heeh, jadi dengan ibu kepala tuh berkomunikasi, Iya. untuk memanggil, apa, orang tuanya gitu, meskipun saya masih ragu gitu ya, takutnya nanti ada permasalahan baru lagi, "Nah Iya. ini Bu Yanti apakah ini tidak bisa, menyelesaikan nanti, baru lagi nih masalahnya jadi masalahnya jadi melebar," gitu ya, gitu Iya, seperti itu. Nah, betul, ya itu betul. tadi, apa, belum,
belum paham maksud yang Iya. saya kan inginnya Pak, anak itu ada perubahan gitu ya. Kan salah Mhm. satunya harus, kita di sekolah, Iya. terus memantau tetapi tidak 24 jam kan Pak ya gitu, Betul betul, memantau mhm, anak gitu. tetep Tentunya kan harus harus dari rumah juga lah, di dari rumah rumah. juga gitu karena Mhm. banyak, ininya kan di rumah gitu, Iya. anak, Ada kerjasama sosialisasi. juga, Bu, ya? Ya Harus ada betul, kerjasama. betul Iya. Pak. Jadi gimana Bapak kepala sekolah untuk itu menyarankannya seperti apa, Pak? Ya, ya, tentunya saya sudah komunikasi dengan kepala Iya. sekolah dan tentunya Pak, saya juga, ini kan, salah satunya saya tidak harus langsung dengan, Mhm. orang tuanya Padi langsung gitu ya. Iya, Tentunya, heeh. ini saya tuh jadi gimana ya, komunikasi yang baiknya dengan Iya. dengan orang tua itu jadi saya mau memanggil, orang tuanya itu di waktu yang tepat gitu, Pak. Karena memang Oh, kan, iya. ya Bapak tahu sendiri kan, Betul. schedule kalau Nah, pekerjaan iya. itu kan ya kita tahu sendiri gitu ya. Saya juga ingin komunikasi dengan, orang tuanya Fadil itu dengan memilih waktu-waktu yang tepat gitu, Pak, Betul. supaya kena gitu. Iya, Supaya langkah-langkah, selanjutnya seperti sudah seperti itu, langkah kalau misalkan sudah ada nih waktu yang tepat, langkahnya mau seperti apa? Mau mau di sekolah langsung atau mau di tempat Bapak kepala sekolah atau gimana, Bu, kira-kira biar biar masalah karena ini bukan mmm, masalah biar si anak ini ada juga perubahan. ada perubahan yang pertama, ada komunikasi juga dengan orang tua, karena tetap Iya, Bu, yang namanya orang tua itu harus tahu juga untuk kerjasama kita menangani anak ya, walaupun tidak hanya yang bermasalah mungkin ya, iya, iya. ada yang berprestasi juga, yang pintar juga Betul. mungkin, Nah, harus iya, adalah ya, mungkin ya seperti itu ya? iya, Pak. Jadi ini salah satunya, Pak, ya. Jadi si Fadil ini anaknya cerdas, Pak. Oh, Heeh, gitu. Jadi saya juga, kok kenapa ini anaknya cerdas tapi, selalu aja berkata kasar gitu. Jadi saya juga, mhm mhm, setelah berkomunikasi dengan Fadil gitu ya, iya, dia juga, saya juga merestitusi dan mhm, ada jalan keluarnya di situ dan saya, jadi diambil kesimpulan bahwa memang ini anak dari gadget gitu, Pak. Heeh, oh, jadi dari gadget gitu ya, sehingga mhm ya itu mhm. tadi karena, spontanitas jadi anak itu naon Pak bahasa Sundana mah tongoy we kanu hape gitu ya. Oh iya, Terus karena heeh, merasa bahwa anak saya kan orang tua berada gitu, anak tuh seperti heeh, itu gitu. Sehingga dia dan sekali-kali kalau kalau saya lihat gitu ya di tiket gitu, dia ya, selalu aja ngomong seperti itu, padahal oh, sudah ketentuan kelas, kesepakatan kelas seperti itu. Nah, saya juga ngobrol dengan Bapak Kepala dan tentunya sejauh ini saya, karena yang tadi, disebutkan bahwa mhm, saya kan tidak boleh sembarangan gitu ya, Pak, ingin betul ada waktu betul, yang tepat karena ini kan, iya perilaku anak gitu, Pak, gitu, iya, perilaku heeh, anak gitu. Saya juga ingin mengkomunikasikannya dengan, iya orang tuanya mungkin di sela-sela waktu yang, orang tuanya Fadil siap gitu. Mungkin iya, saya akan panggil nanti hari Sabtu, Pak, oh iya, iya karena betul mungkin karena kantornya juga ya jadi dia fokus gitu. iya, selain itu Bu, kira-kira nih Bu ya, selain orang tuanya dipanggil dan sebagainya, untuk, agar si anak tersebut tidak kecanduan dalam HP karena, Ibu tahulah ya, semua juga kita tahu bahwa di sisi lain HP itu bisa juga kita, sumber pengetahuan dari handphone Betul, tersebut. Ada juga banyaknya juga negatifnya sangat banyak juga ya. Jadi ada, di sisi lain banyak manfaatnya, di sisi lain juga, eee, banyak efek negatifnya, tetapi negatifnya. hasil dari kesepakatan kelas kan seperti itu. Kira-kira solusi apalagi sih Bu yang bisa Ibu, kedepankan, setelah tadi Ibu sudah sudah, memanggil si anaknya dengan melakukan restitusi, terus Ibu sudah berkomunikasi dengan, Bapak kepala Kepala sekolah. sekolah heeh, rekan sejawat, dengan saya juga Iya, mungkin ya, iya. dan
bahkan dengan orang tuanya. Nah, ada nggak Ibu coba solusinya Bu gitu untuk agar ya plan satu ini kan untuk kebaikan kita semua Bu ya, untuk Iya, kebaikan iya, siswa dan untuk kebaikan khususnya siswa lah ya, iya, iya. ya Ya selain mungkin itu apa Bu? mungkin saya Pak untuk kasus Fadil seperti Mm-mm. ini nanti saya akan menjadwalkan Iya, menjadwalkan dengan orang tuanya dan juga saya ingin mengikut sertakan kepala sekolah gitu Pak betul, iya. supaya diketahui juga bahwa di sekolah ini karena kita Bapak tahu sendiri ya kita Iya, memang sekolah ini kan sekolah favorit Pak ya jadi iya, eh, apa eh, pelihatan orang lain tuh ke sekolah kita pasti selalu saja positif. Nah, tatkala kita ada hal yang negatifnya kan kita itu hmm, harus dijaga gitu ya. Nah, salah satunya betul, saya ingin betul. nanti hari Sabtu itu ingin berkomunikasi dengan orang tua dan ingin membuat surat pernyataan gitu, Pak. Iya, Karena betul. saya juga setelah saya bertanya ke Padil gitu ya beberapa kali gitu selalu saja seperti ini tidak ada perubahan. Hmm. Terus juga dia juga merasa bahwa sayalah pang segalanya gitu kan, Oh, heeh. gitu Pak. Jadi mungkin Iya, saya nanti akan eee, berkumpul mungkin dengan iya, ibu kepala, dengan orang iya, tuanya dan juga diikut sertakan dengan padilnya juga Pak, untuk iya. membuat sebuah surat Kesepakatan, pernyataan ya. pernyataan kesepakatan gitu ya. Pernyataan gitu, Mhm. supaya ya itu tadi ada suatu progres dari Fadil sendiri gitu. Karena Betul. saya apa ya Pak, saya menyayangkan gitu. Fadil udah cerdas, pinter gitu, malah dia Iya. masuk 3 besar gitu. Dan Oh, disayangkan sekali iya, kan ada penilaian penilaian karakter gitu kan, dari heeh, segi sosialnya, ada betul, keterampilannya dan sebagainya gitu. Nah, saya itu jadi supaya ada perubahan seperti itu. Mungkin saya nanti betul. ingin membuat sebuah surat pernyataan gitu Pak untuk Fadil Iya. sendiri. Betul sayang sekali ya Fadil. Padahal ya kita concern nggak sama Fadil doang kan ya Bu ya. Iya, Jadi dengan adanya penyelesaian permasalahan seperti ini, mudah-mudahan yang lainnya juga menjadi cermin lah dari kasus Fadil ini ya Bu ya. iya. Jadi Dengan yang saya lainnya membuat itu Pak, membuat surat pernyataan gitu. iya betul Langkah pernyataan terakhir mudah-mudahan mungkin itu. mudah-mudahan dengan hal seperti itu juga eh, orang tua khususnya bisa lebih bekerja sama dengan kita ya karena tetap apapun apalagi anak SD itu di rumah paling paling banyak space waktunya di rumah kan Bu ya Betul. kita cuman sampai jam 2 maksimal kan ya Iya, sampai jam maksimal 2 jam 2 dari jam 2 ke sana kan itu tetap orang tua juga orang harus tua. Iya betul. jadi kita ada kerjasama juga lah ya Bu ya Iya dengan iya iya orang iya. tua tersebut. Oh, Iya. Ibu tadi saya pikir Ibu udah bagus sekali apa yang langkah-langkah yang Ibu jalani ya. Tadi saya sudah bilang ada orang ke Ibu udah memanggil anaknya, melakukan restitusi, terus ada komunikasi dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan kita sama guru, bahkan dengan orang tuanya ya. Wah, Bu, mudah-mudahan langkah yang Ibu capai ini benar-benar berhasil ya, Bu ya. Amin Supaya Pak. sekolah kita itu bisa lebih maju lagi ya Iya betul dan Pak. tetap bisa menjaga image sekolah yang Iya. terus Jadi berprestasi. iya, Heeh, jadi iya, lebih mengedepankan karakter gitu Pak. betul. Iya, betul. Itu Nah, jadi itu, kan Mbak, betul, ada betul. ini Pak ya, Bagus. jadi azab lebih dulu daripada ilmu gitu kan Pak. Jadi Keren, itu Bu, keren. tadi jadi saya ingin apa tuh di kelas itu jangan hanya kalian mengejar mengejar apa nilai-nilai tetapi karakter kalian dikesampingkan. Salah satunya itu Nah, Pak. betul Jadi etika, Bu. Fadil dia sudah cerdas gitu kan. Nah, Mhm, mungkin itu karakternya yang harus dipoles gitu, Pak, gitu, seperti itu sih, betul. Pak. Nah, bagaimana Bu nih perasaannya sekarang? Kita sudah berkomunikasi nih dan Ibu saya lihat Ibu inovasinya juga untuk ke arah kemajuan si anak tersebut Iya juga udah bagus, udah iya iya. timbul ide-ide bagus dari Ibu untuk menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi sekarang gitu ya. Iya. Mudah-mudahan gitu. Ya, Mudah-mudahan kedepannya juga kita lancar lah ya. amin. Ya, alhamdulillah Pak Bogi. Mhm. Ya, Setelah saya kan kemarin hari Senin ya, iya. beberapa hari saya tidak ketemu sama Pak Bogi. Hari Senin kejadiannya, terus saya ingin ngobrol gitu ya Mhm. tentang permasalahan ini gitu kan. Iya, Alhamdulillah Pak, saya jadi lebih apa ya, lebih percaya diri, jadi lebih oh seperti ini gitu, jadi lebih kuat lah dengan ngobrol dengan Pak iya, Bogi seperti ini betul. gitu. Untuk Siap, Ibu. permasalahan Fadil sendiri gitu, dan Iya, mudah-mudahan eh, dari saya merencanakan untuk nanti hari Sabtu bisa di iya. apa diambil kesimpulan yang terbaik atau kesepakatan yang terbaik Iya, betul, Bu. saya dengan orang tua gitu Pak Gugi. Heeh. Oke, Bu, mudah-mudahan obrolan kita juga bisa bermanfaat juga untuk kita ya, khususnya untuk saya juga, untuk Ibu juga mungkin ya. Iya, Eh, iya. Terima kasih heeh. ya Pak Gugi, Iya, karena saya sama-sama Ibu, berpikir terima gini, kasih. ini kan Fadil anak cowok nih, saya berpikir wah harus Iya, ngobrol nih sama Pak Gugi gitu kan. Terima betul ya. kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin kita eh, bisa berbincang lagi ya nanti ya Bu ya, di lain kesempatan karena ini saya mau ini dulu ya Bu ya. Ini Ya terima kebetulan kasih waktunya Pak Gugi ya. ini ada ini laptop buat kerja ini buat buat apa Ya, pembelajaran. terima Ini kasih ya Pak Gugi. mau ngecas dulu bentar ya Bu ya. Ya Oke. terima kasih Pak. Ya Sama-sama Bu sampai ya. jumpa. Tinggal Bu sama-sama. Waalaikumsalam Ibu. Ya, semoga sehat selalu ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Mang. Eh. Nah, eh, refleksi sekarang Bu. Itu masing-masing ya Pak ya. Oh ya, kita isi aja gitu. Diisi. Nanti Ya, mungkin itu mah untuk di main room atau nantinya di portofolio kita. oke siap. Kita isi dulu Bu. Ya, belum asar. Dua